Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom. Kali ini kita akan mempelajari tentang masih di elemen sistem komputer, yaitu bilangan biner. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu bilangan biner? Gimana sih perhitungan bilangan biner dan fungsinya untuk apa? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel ini kalian akan banyak mendapatkan video-video pembelajaran tentang informatika, khususnya fase D kelas 7, 8, dan 9. Jadi, pastikan jangan sampai ketinggalan. Kita mulai dengan pertanyaan, apa itu bilangan biner? Ada 4 penjelasan yang bisa disampaikan. Yang pertama, bilangan biner merupakan bilangan berbasis 2. Kenapa berbasis 2? Nanti kita cari tahu di penjelasan berikutnya. Yang kedua, tidak sama dengan bilangan desimal berbasis 10. Yang ketiga, bilangan biner hanya mengenal 0 dan 1. Karena hanya mengenal 0 dan 1, makanya bilangan biner itu merupakan bilangan berbasis 2. Tidak sama dengan bilangan desimal yang berbasis 10, di mana desimal itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan bilangan biner berbasis 2 karena dia hanya mengenal 0 dan 1. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Mari lebih dalam mengenal apa itu bilangan biner. Bilangan biner bisa disebut juga dengan binary digit. Pengelompokan bilangan biner selalu berjumlah 8. 1 byte sama dengan 8 bit. Ingat, 1 byte sama dengan 8 bit. Jika ada pertanyaan, 4 byte berarti berapa bit ya? Ya, jawabannya adalah 32 bit. Didapat dari 4 byte, 4 dikali 8 sama dengan 32 bit. Nah, jika pertanyaannya dibalik, 72 bit berapa byte ya? Ayo dipikir. Ya betul, jawabannya adalah 9 byte. Didapat dari 72 dibagi 8 hasilnya 9. Jadi, 72 bit sama dengan 9 byte. Kita masuk ke perhitungan bagaimana mengubah bilangan desimal ke biner. Cara mengubah bilangan desimal ke biner dapat dilakukan dengan membagi bilangan tersebut dengan 2 sampai bilangan tersebut habis sehingga hasil bagi yang didapat adalah 0. Sisa pembagian dapat diurutkan dari bawah sampai ke atas. Angka-angka 1 dan 0 inilah yang akan membentuk bilangan biner dari bilangan desimal tersebut. Contoh, saya punya bilangan desimal 37. 37 desimal binernya berapa sih? Mari kita hitung bersama-sama. Pertama yang harus kita lakukan adalah 37 dibagi 2. Hasilnya 18, sisanya 1. Lanjut, di sini 18-nya diturunkan ke bawah, dibagi lagi dengan 2, hasilnya 9, sisa 0. Lanjut, 9 turun ke bawah lagi, dibagi 2, hasilnya 4, sisa 1. Lanjut, 4 turun ke bawah lagi, dibagi 2, hasilnya 2, sisa 0. Lanjut, 2 di sini turun lagi ke bawah, 2 dibagi 2, hasilnya 1, sisa 0. Nah, 1 di sini tidak bisa kita turunkan lagi karena 1 tidak mungkin dibagi jadi 2. Makanya, perhitungannya selesai. Nah, di sini kita bisa mengambil bilangan biner dari bawah sampai ke atas. Sehingga bisa didapatkan desimal dari biner dari desimal 37 adalah 1000101. Didapat dari sini 1000101. Lanjut ke contoh 2.
Di sini saya punya desimal 108. Desimal 108 binarnya berapa sih? Mari kita hitung bersama-sama. Kembali 108 dibagi 2 hasilnya 54, sisanya 0. Lanjut, turun 54 dibagi 2 hasilnya 27, sisa 0. 27 dibagi 2 hasilnya 13, sisa 1. 13 dibagi 2, hasilnya 6, sisa 1. 6 dibagi 2, hasilnya 3, sisa 0. 3 dibagi 2, hasilnya 1, sisa 1. Di sini berarti sudah habis perhitungannya, sehingga bisa didapatkan, bisa kita ambil biner dari bawah sampai ke atas, dan kita bisa simpulkan bahwa biner dari desimal 108 adalah 1100 didapat dari sini 1101100. Gampang kan? Baik, setelah paham dan bisa mengubah bilangan desimal ke biner, kita pelajari bagaimana cara mengubah bilangan biner ke desimal. Mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal dapat dilakukan dengan mengalihkan masing-masing digit dengan 2 pangkat bilangan tertentu. Bilangan yang menjadi pangkat dari angka 2 tersebut ditentukan dengan posisi digit 2. Jadi kalian harus hafal perhitungan 2 pangkat. Ya, dari 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat 5 sama dengan 32, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dan yang perlu diingat adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan apapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Masuk ke contoh mengubah bilangan biner ke desimal. Di sini saya punya bilangan biner 101001. Bilangan biner 101001, desimalnya berapa sih? Yuk kita hitung bersama-sama. Dimulai dengan menurunkan perhitungan 2 pangkat pada masing-masing digit. Jadi, masing-masing digit diturunkan perhitungan 2 pangkat. Nah, setelah selesai semuanya, lalu dipangkatkan dari bawah sesuai dengan posisi digit. Ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dipangkatkan sesuai dengan posisi digit. Yang paling atas adalah digit yang paling rendah, turun ke bawah sampai digit yang paling besar. Nah, setelah itu dikalikan dengan 1. Nah, kenapa ini dikalikan dengan 1? Karena di sini posisi binernya, digitnya adalah 1, sehingga di sini dikalikannya 1. Nah, kalau di sininya 0, berarti di sininya dikalikan dengan 0. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu tinggal dihitung. 2 pangkat 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu, 2 pangkat 1, 1 dikali 0 sama dengan 0, 2 pangkat 2, 4 dikali 0 sama dengan 0, 2 pangkat 3, 8 dikali 1 sama dengan 8, 2 pangkat 4, 16 dikali 0 sama dengan 0, 2 pangkat 5, 32 dikali 1 sama dengan 32. Nah, setelah itu semuanya ini dijumlahkan. 1 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 8, ditambah 0, ditambah 32, hasilnya 41. Jadi, desimal dari biner 101001 adalah 41. Contoh lain agar kalian semakin paham. Di sini saya punya bilangan biner 111010. Berapa sih desimal dari bilangan biner 111010? Mari kita hitung bersama-sama. Dimulai dengan menurunkan perhitungan 2 pangkat pada masing-masing digit. Diturunkan semuanya
dengan perhitungan 2 pangkat. Setelah selesai, lalu dipangkatkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan posisi digit. Lalu dikalikan sesuai dengan digit biner. Di sini dikalikan 0 karena di sini digit binernya adalah 0. Nah, di sini dikalikan 1 karena digit binernya adalah 1. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita hitung. 2 dipangkat 0, 1 dikali 0 sama dengan 0. 2 dipangkat 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dipangkat 4, 2 dipangkat 2, 4. 2 dipangkat 2, 4 dikali 0 sama dengan 0. 2 dipangkat 3, 8 dikali 1 sama dengan 8. 2 dipangkatkan 4, 16 dikali 1 sama dengan 16. Yang terakhir 2 dipangkat 5, 32 dikali 1 hasilnya 32. Setelah itu kita jumlahkan, semuanya hasilnya adalah 58. Jadi desimal dari biner 1111010 adalah 58. Terakhir, mari kita pelajari apa fungsi bilangan biner. Sederhananya begini, untuk menyajikan data numerik dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan sistem angka desimal. Sayangnya, komputer tidak dapat melakukan hal yang sama. Komputer mewakili angka dengan menggunakan sistem angka dasar terendah yaitu 2. Inilah yang dinamakan sistem bilangan biner. Sistem angka biner adalah sistem angka yang paling cocok untuk diterapkan pada komponen penyimpanan optik dan magnetik komputer. Bilangan biner inilah yang menyebabkan terjadi komunikasi pada jaringan internet. Data yang hendak dikirim akan diubah dahulu ke dalam bentuk bilangan biner karena sistem pada komputer hanya mampu membaca angka 1 dan 0. Prinsip kerja komputer yang berhubungan dengan bilangan biner adalah menghitung dengan 0 dan 1. Jadi sebenarnya komputer tidak mengenal gambar, warna, suara, bahkan angka-angka yang kita kenal selama ini seperti 3, 4, 5, dan seterusnya yang disebut data. Jadi jika ada data berupa angka 3 dan 5, komputer harus mengubahnya dahulu ke dalam bilangan biner. Untuk itu tadi kita belajar bagaimana mengubah bilangan desimal ke biner ataupun sebaliknya. Angka 3 dalam bilangan biner adalah 11 dan angka 5 dalam bilangan biner adalah 101. Setelah itu, komputer memproses hitungan lebih lanjut. Demikian pula dengan warna atau gambar. Semuanya harus diubah dalam bentuk bilangan biner. Hal ini dilakukan agar data dapat diproses dengan baik. Nah, semua proses pengolahan data seperti perhitungan, perubahan warna, atau gambar disebut manipulasi data. Komputer menggunakan bilangan biner karena bilangan ini mirip atau serupa dengan sifat dan logika listrik atau magnet. Dengan demikian, karena komputer merupakan alat yang bekerja dengan listrik, lebih mudah jika semua data dikonversikan dalam bilangan biner. Demikianlah komputer bekerja. Itulah penjelasan tentang apa itu bilangan biner, bagaimana perhitungan bilangan biner, dan apa fungsi bilangan biner. Semoga bisa memudahkan kalian untuk memahami bilangan biner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.